Halo Sobat Maya, kembali lagi bersama saya Sudarsan Glory di sini. Hari ini saya akan membagikan tips nih gimana caranya agar anak kita bisa tidurnya tuh cepet ya. Nah di sini Pauline udah jam waktunya untuk tidur karena dia biasa tuh tidur jam 12 siang kan. Nah biasanya tuh saya tidurin dia 15-20 menit. Tapi kalau misalnya lagi ngantuk banget nih, 5 menit udah bisa tidur. Nah, caranya adalah pertama perhatikan pahanya. Jadi lipatan paha dan kakinya yang lutut itu harus pas dengan lengan kita nih ya. Lalu lehernya dengan siku kita yang sebelah kanan itu juga harus pas. Dan tangannya yang sebelah kiri, tangannya anak kita itu di bawahnya lengan kita. Dan tangannya yang sebelah kanan jangan biarin dia ngusap-ngusap matanya, tapi kita pegang dengan pelan aja. Habis itu kaki kita buka selebar bahu, habis itu digoyangin ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan kayak gitu. Nah si anak kita kalau lagi ngantuk nggak akan ada perlawanan, tapi kalau misalnya dia masih aktif nih, masih mau gerak-gerak, itu dia akan ada perlawanan. Jadi tangannya akan dimain-mainin, terus dia akan nangis-nangis, meronta-ronta kayak gitu. Tapi kalau misalnya dia udah ngantuk, itu gampang banget, tanpa ada perlawanan bisa langsung tidur kayak gitu. Nah ini ceritanya si Pauline udah nggak gitu ada perlawanan ya, jadi gampang nih, bentar lagi udah tidur. Nah tapi kalau misalnya ada perlawanan gimana? Yang pertama adalah kita bisa goyanginnya itu lebih kencang. Contohnya gini, ini adalah yang santai, tapi kalau misalnya dia ada perlawanan, kita bisa lebih kencang untuk goyanginnya itu. Goyangan ini akan membuat anak kita tuh kayak lebih nyaman. Kalau misalnya Sobat Maya perhatiin, anak-anak itu lebih gampang tidur di mobil. Kenapa? Karena ada momentum di sana. Jadi mobilnya agak bergoyang dan itu membuat secara nggak sadar anak itu merasa nyaman dan akhirnya ngantuk lalu tidur gitu. Nah tapi kalau misalnya cara yang ini nggak bisa, kita ke cara kedua, yaitu mengayun. Jadi yang pertama tuh menggoyang, yang kedua adalah mengayun. Nah cara kedua ini sama, kaki kita buka selebar bahu, habis itu pinggulnya kita goyang ke kiri dan ke kanan kayak gini ya. Kayak gini, ke kiri dan ke kanan. Lakukan kurang lebih 5 menit lah. Jadi intinya adalah kesabaran. Jangan sampai anak kita belum nyenyak tapi kita udah berhenti duluan nih. Akhirnya hal yang kita kerjain ya sia-sia, dia yang nggak tidur, kitanya juga capek kayak gitu kan. Nah ini lakuin terus. Nah kebetulan sih Pauline-nya udah mulai terlelap ya. Kalau belum terlelap masih ada 2 cara lagi sih. Tapi karena kalau misalnya ini dia udah tidur ya, untuk di video ini sampai 2 cara ini. Lalu yang perlu Sobat Maya perhatiin adalah posisi siku kita ini benar-benar harus pas dengan lehernya anak kita. Karena kalau nggak pas, dia tuh nggak akan nyaman. Kalau nggak nyaman, artinya dia tuh tidurnya lama, pasti dijamin. Itu. Terus yang satu lagi poinnya adalah di bagian paha dia ini. Di bagian paha itu dia harus nyaman juga posisinya. Jangan sampai dia ngerasa nggak nyaman. Lalu yang bisa kita kasih stimulus tambahan adalah tangannya kita puk-puk gini. Pelan-pelan aja. Gitu. Selama anak itu merasa nyaman, pasti dia akan tidur. Karena yang namanya anak kecil, jam tidurnya itu walaupun masih singkat tapi sering kayak gitu.
teman-teman Sobat Maya bisa saksikan, Paulinnya udah mulai terlelap ya, gitu. Nah, untuk step terakhir, kalau misalnya dari cara kita dia udah mulai terlelap adalah sampai kedengaran nafasnya itu agak gede nih. Kalau nafasnya udah agak gede, artinya itu udah aman, pasti dia udah nyenyak banget. Dan cara lain, maksudnya metode lain untuk tahu apakah dia udah terlelap atau enggak, tangannya yang kanan ini kita angkat nih. Nah, ini masih ada refleksnya dari Pauline, artinya dia belum benar-benar terlelap. Tapi kalau dia udah benar-benar terlelap, nanti tangannya kita gerakin tuh udah nggak refleks lagi, jadi udah benar-benar terlelap gitu. Nah, jadi kuncinya adalah yang pertama, siku kita di tempat lehernya. Terus yang kedua, siku kita di tempat pahanya. Dan ketiga, kesabaran. Kenapa kesabaran? Kadang tuh orang tua baru 10 menit, 15 menit udah berhenti kayak gitu, padahal anaknya belum terlelap kayak gitu. Jadi kesabaran itu yang paling penting sih. Usahain apa yang kita kerjakan itu nggak sia-sia, karena percuma kita kayak 15 menit berusaha tidurin dia, tapi ternyata dianya belum terlelap, kita taruh di kasur, dianya nangis, bangun, ulang lagi dari awal kayak gitu. Nah, sekian tips dari saya pada video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lain, Sobat Maya lainnya dimanapun berada, agar saya makin semangat membuat video dan juga bisa membuat konten-konten yang menarik untuk Sobat Maya sekalian. Ini bentar lagi Pauline udah terlelap nih, jadi saya harus siap-siap untuk taruh dia di kasur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.